Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Eka. Tapi untuk kali ini kita bukan belajar matematika ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana itu kurikulum merdeka. Oke, pada kali ini kita akan belajar bagaimana proses perancangan kegiatan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Untuk part satunya kita akan belajar mengenai memahami CP atau capaian pembelajaran. Oke, bagi yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Langsung saja. Terdapat 4 langkah proses perancangan kegiatan pembelajaran di kurikulum merdeka. Yang pertama itu memahami capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi yang ditargetkan. Jadi di akhir fase nanti. Jadi di sini capaian pembelajaran itu disediakan oleh pemerintah. Namun masih tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi pendidik harus merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran yang disediakan pemerintah, pendidik atau guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran ini nanti banyak dari CP-CP itu, setiap elemennya nanti harus dirumuskan tujuan pembelajarannya. Berikutnya, setelah tujuan pembelajarannya dirumuskan, kan banyak. Apa yang harus dilakukan? Menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Jadi menyusun alur tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum 13, alur tujuan pembelajaran ini silabus namanya. Oke, kalau sekarang alur tujuan pembelajaran. Jadi bisa mulai dari yang konkret dulu ke yang abstrak tujuan pembelajarannya, atau dari yang mudah dulu ke yang sulit, sehingga di akhir nanti fase akan tercapai capaian pembelajarannya. Nah, setelah alur tujuan pembelajarannya terbentuk tadi, barulah kita merancang pembelajaran yang lebih dikenal itu sebutnya dengan modul ajar. Jadi kalau dulu itu namanya RPP ya, rencana pelaksana pembelajaran, kalau sekarang namanya modul ajar ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih memahami capaian pembelajaran ya. Oke, langsung saja. Memahami capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau dikenal disingkat CP ya. CP, saiki CP sekarang ini. Apa? Merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi modelnya sekarang fase-fase, setiap fase. Dimulai dari fase pondasi PAUD. Jadi PAUD itu fase pondasi. Jenjang pendidikan dasar nanti ada fase A, B, C, D, dan menengah. Fase menengah. Jadi pendidikan menengah, SMP, SMA, SMP, SMA. Ya. CP disusun untuk setiap mata pelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Jadi capaian pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajaran sendiri-sendiri, matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, CP-nya, dan elemennya pun beda-beda nanti ya. Oke. Jadi jika dianalogikan sebuah perjalanan berkendara, capaian pembelajaran atau CP ini memberikan tujuan umum akhir dan kesediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut dalam kurung fase atau fase. Jadi disediakan waktunya, fasenya. Oh, ketika fase ini CP-nya itu capaian pembelajaran, tujuan umumnya itu ini. Dan di akhir fase tujuan itu harus dicapai, kompetensinya itu harus dicapai. Entah jalannya lewat manapun terserah,
jalannya lewat mana, misalkan tujuan akhirnya kita ke Surabaya ya, di akhir fase kita ke Surabaya, lewatnya mana-mana itu terserah, itu namanya alur. Nanti boleh lewat Probolinggo Pasuruan, boleh lewat Malang dulu muter, boleh lewat Bromo Senduro, akhirnya tadi toh tujuannya ke Surabaya, CP-nya itu. Oke, ini contoh fase. Nah ini ada saya tunjukkan perbedaan, bukan perbedaan, model. Kalau dulu itu di kurikulum 2013 itu namanya kompetensi dasar ya. Ini tampilannya poin per poin 3.1, ini KD pengetahuan, ada KD keterampilan. Tapi kalau sekarang fase ini saya ambil, kalau kelas 10 matematika ini fase E. Fase E itu ada elemen-elemennya. Kalau matematika itu bilangan, aljabar dan fungsi, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. Ini capaian pembelajarannya. Maksudnya seperti bentuk paragraf ini. Di akhir fase E saya bacakan saja ya. Elemen bilangan, di akhir fase E peserta didik dapat mengeneralisasikan sifat-sifat bangun bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menemukan barisan dan data mereka dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal. Jadi bentuk paragraf masih bersifat umum. Kita sendiri nanti pendidik atau guru yang harus merumuskan tujuan pembelajaran. Oke. Berikutnya pemerintah membagi beberapa fase. Jadi ada fase pondasi itu untuk PAUD dan fase A, B, C, D, E, F. A itu kelas 1, 2 SD atau MI, B itu kelas 3, 4 SDMI, C itu kelas 5, 6 SDMI, fase D kelas 7 sampai 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, SMK, MA, MK, kelas F, fase F kelas 11, 12. Jadi seperti fase itu waktu. Jadi ketika waktu fase A itu nanti waktunya itu kelas 1, 2. Nanti tujuan capaian pembelajaran ini harus tercapai. Jadi seperti itu ya. Memahami CP atau capaian pembelajaran adalah langkah pertama yang sangat penting. Jadi nanti capaian pembelajaran apa itu paling penting, tujuan umumnya akhirnya itu harus mencapai apa ketika di akhir fase siswa itu penting sekali. Bagaimana mengasesmenkan nanti, menilainya apakah dia sudah tercapai atau belum, itu nanti kita bahas ya. Setiap pendidik atau guru harus perlu familiar dengan apa yang perlu mereka ajarkan. Jadi untuk capaian ini apa saja yang harus saya ajarkan, tujuan-tujuan apa saja harus capai. Terlepas dari apakah mereka akan mengembangkan kurikulum, alur tujuan pembelajaran atau silabusnya sendiri atau tidak. Jadi nanti alur ini namanya silabus itu kalau dulu. Beberapa contoh pertanyaan reflektif bagi guru ya yang dapat digunakan untuk memandu guru dalam memahami CP. Yang pertama, kompetensi apa yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase. Jadi setelah membaca CP tadi, berarti kita harus tahu kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik di akhir fase itu. Ya. Terus kata kunci apa yang penting dalam CP itu? Jadi di CP tadi ada kata-kata kunci, kontennya apa, terus kata kerja operasionalnya apa, ya kompetensi itu. Kalau konten itu biasanya materi, isi, ya. Terus variasinya apa, jadi itu. Terus apakah ada hal-hal yang sulit yang saya pahami, ya itu. Jadi kita nanti bisa ngurutkan ya. Apakah capaian yang ditargetkan sudah biasa saya ajarkan, jadi apakah ini sudah, kalau sudah di kurikulum sebelumnya, oh iya sih ini beririsan, mana yang lebih mudah dulu gitu ya. Bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai? Nah, bagaimana ini dalam rangka mengembangkan pembelajarannya nanti.
pakai metodenya bagaimana, dengan cara apa dicapainya, materi apa saja yang akan dipelajari, seberapa luas, seberapa mendalam, tergantung fasenya gitu ya, fase apa dia. Jadi guru yang menentukan, nanti pendidik, proses belajar seperti apa yang akan ditempuh, model pembelajarannya nanti ya. Oke, berikutnya di mana bisa mendapatkan CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sebelumnya dituangkan dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum nomor 008, tapi direvisi, sudah direvisi. Jadi bisa dijadi keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 033-H-HKR-2022. Jadi ini yang terbaru, revisian nomor 033 ya tahun 2022. Di situ ada capaian pembelajaran untuk PAUD atau pondasi tadi, fase pondasi, TK, RA, KB gitu ya, TPA. Capaian pembelajaran untuk SD, MI, paket A, SMP MTS, paket B, SMA, MA, program paket C. Terus capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok kejuruan untuk SMK ya, dan MAK. Dan yang terakhir capaian pembelajaran untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Jadi di mana kita dapatnya ini? Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen nomor 33 ini. Download bisa, insya Allah di Google, di searching gitu aja bisa ya. Jadi capaian ini sudah disediakan oleh pemerintah ya, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, mulai dari fase pondasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi ketika akhir fase, apa kompetensi apa yang harus dimiliki anak-anak ini, jadi seperti itu ya. Oke, insya Allah seperti itu. Semoga bermanfaat. Jadi kita sudah memahami bagaimana atau apa itu capaian pembelajaran. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran tadi. Jadi kita rumuskan tujuan-tujuan pembelajarannya ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk materi merumuskan tujuan pembelajaran, silahkan ditonton di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Tetap tonton video-video di channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.